dengarlah wahai orang Israel, Allah Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa. Nah, siapa Tuhan yang Esa itu? Bapak itu sendiri. Coba. Bang. Gitu. Bapak, berarti Bapak itu Tuhannya Yesus dan Tuhannya Bani Israel, betul? Ayo. Kayak mana, Bang? Ya kan? Ulang lagi, mulai sadar. Kata Yesus, dengarlah wahai orang Israel, Allah Tuhan kita adalah Tuhan yang Esa. Berarti menurut Yesus yang dikatakan sebagai Bapa, atau dia menyebutnya Allah itu di ayat itu, Bapa itu adalah Tuhan kita, Tuhannya Yesus dan Tuhannya Bani Israel, betul? Betul. Nah, itulah Tuhan yang Esa. Tuhan yang Esa itu adalah Tuhannya Yesus dan Tuhannya Bani Israel, betul? Betul. Apa yang salah? Itulah ajaran Yesus. Iya, apa yang salah, Bang? Oke. Nggak ada yang salah. Nah, makanya di dalam sekarang kalau sudah jelas demikian, kalau ada ajaran tari-tarian itu bukan ajaran Yesus, betul? Kami bukan triteisme, Bang. Triteisme yang Bang bilang itu menyembah tiga Allah. Triteisme, kekristenan. Jadi Tuhanmu siapa di situ? Berdasarkan pernyataan Yesus, berdasarkan pernyataan Yesus tadi, Tuhan yang benar yang Esa itu siapa? Bapak itu sendiri. Bapak. Di luar Bapak berarti bukan Tuhan, betul? Betul. Yesus bukan Bapak, betul? Betul. Yesus bukan Tuhan, betul? Tuhan. Gimana lah ceritanya jadi begini? Makanya abang harus mengerti itu sesungguhnya siapa. Makanya suatu dia berbicara bahwasanya sembahlah Tuhan, Bapa itu Esa, itu bicara tentang dia sebagai manusia. Tapi kalau tadi ada murid-muridnya disembahnya Yesus, berarti Yesus adalah Allah itu sendiri. Bukan, justru berarti itu tindakan yang salah karena dia menyekutukan Tuhan dan dia tidak mengikuti pengajaran Yesus. Dari tadi udah waras itu, udah 90% waras. Pertanyaan terakhir mentah lagi semua jadi. Sekarang gini, udah mulai normal. Bicara tentang Yesus udah kita lari konteks. Itu bicara doktrin ketuhanan Yesus. Ini kita bicara doktrin ke Allah Tritunggalan. Kalau kita mau bicara doktrin ketuhanan, itulah yang tadi saya bilang, Tritunggal itu bukan ajaran Yesus. Tritunggal itu ajaran di luar ajaran Yesus. Tadi Anda sudah sepakat ketika kita mengutip pengajaran Yesus, pengajaran Yesus itu pengajaran kalangan Bani Israel. Jelas tadi kau bilang. Ayatnya jelas, kau buka Markus 12:29. Allah itu Tuhan kita, Tuhannya Yesus dan Tuhannya orang-orang Yahudi. Nah, bahkan kalau kita buka ayatnya lain, coba Pak Wanfri, saya baca lagi. Ini dari tadi saya ulang-ulang. Yesaya 44 nomor 24. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku, kata Tuhan? Ada nggak yang mendampingi Tuhan? Yang seorang diri ini, ada nggak? Ada nggak? Tuhan yang seorang diri membentangkan langit, menghamparkan bumi, membentuk manusia di dalam kandungan. Nah, ada nggak yang mendampingi Tuhan? Saking mahanya Tuhan, dia katakan, adakah yang mendampingi aku? Dia tantang itu. Di sini menunjukkan tidak ada lagi selain dia yang seorang diri. Bahkan di sini dikatakan yang membentuk engkau di dalam kandungan. Nah, ada nggak manusia yang dibentuk di dalam kandungan? Ada. Mana? Di dalam Lukas, di dalam Matius. Ketika seorang malaikat mengabarkan kepada Maria, wahai Maria, janganlah takut. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau hendak menamai dia Yesus. Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Berarti anak yang dikandung oleh Maria itu berdasarkan firman Tuhan, dia itu yang dibentuk oleh Tuhan yang seorang diri. Artinya yang dikandung oleh Yesus Maria adalah ciptaan Tuhan. Bawa satu konteks ayat menabrak ayat yang lain, itu tidak bisa. Ilmu hermetika nggak gitu, Bang.
Abang kalau bicara menabrak. tafsir itu sama dengan harus paralel dengan ayat yang lain. Nah, kalau Yesus mengatakan aku ada sebelum Abraham ada, itu siapa bang? Kira-kira? Waktu Ya elah, orang ngaku sebelum Abraham ada aja bangga. Maksudnya kau Tuhan kan karena dia ngaku begitu. Ah itu kayak mana? Kira-kira? Iya enggak, engkau menuhankan dia karena Yesus mengaku begitu. Aku ada sebelum Abraham ada, itu kira-kira apa? Enggak ada masalah. Apa itu? Ada nabi setua kayak seperti Yesus, Abraham. Yeremia 1 nomor 5, Nabi Yeremia sebelum ada di dalam kandungan ibunya, Yeremia sudah dikenal Tuhan. Berarti dia sudah ada di hadapan Tuhan. Nah, itu gak ada masalah. Bahkan di dalam Amsal 8 nomor 20 sampai 23 dijelaskan di situ Salomo juga sudah ada sebelum bumi dibentuk. Enggak ada masalah. Orang pengakuan Yesus sebelum Abraham jadi aku sudah ada aja kau bangga Tuhan kan. Matius 1 nomor 1 padahal Yesus adalah anak Daud, anak Abraham. Dan kalau Yesus sebelum Abraham jadi kau Tuhankan dia, masih tuaan kakeknya Abraham daripada Yesus. Orang cuman batasannya sampai Abraham. Makanya bang, kalau bicara tentang Tuhanan Yesus, itu dia kalau iman nggak bisa kan? 100% dia manusia, 100% dia Tuhan. Itu konsep iman kekristenan. Kenapa dia? Ya itulah yang saya bilang tadi. Ini bang, abang nggak kupotong tadi. Gantian kita bang, gantian. Oke, baik, makasih. Karena kalau kita mau bicara ilmu hermetika Alkitab, seluruhnya Alkitab itu bang diparalelkan, bukan ditabrak ayat satu dengan ayat yang lain gitu. Nggak bisa bang, nggak bisa kalau gitu menafsirkan Alkitab. Contoh misalnya, kalau kita bicara Yesus itu manusia, ya manusia. Kenapa dia manusia? Dia tidur, dia lapar, dia haus. Nah, tapi di mana ketuhanannya? Dosamu sudah kuampuni, Lazarus bangkitlah, angin ribut diredakan, diamlah. Aku ada sebelum Abraham ada. Baru makan 5.000 orang. Nah, gitu bang menafsirkannya. Ini jangan menabrak ayat yang lain gitu. Ya itulah yang sedang kau jelaskan. Bentar, Wan Pri. Oke. Yang sedang kau jelaskan itu anak manusia atau Tuhan? Saya ingin tahu dulu deh kalau gitu. Yang kau bilang meredamkan angin ribut, angin yang lagi berantem itu kan? Atau apalagi dan lain sebagainya yang dia lakukan berjalan di atas air. Yang sedang kau jelaskan itu tentang anak manusia atau tentang Tuhan? Friend, buka mute-nya. Kau ini sedang menjelaskan tentang kehebatan Yesus sebagai anak manusia. Anak manusia ini adalah utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Makanya kau ini terlalu bangga terhadap utusan Tuhan yang melakukan kehebatan, namun kau lebih-lebihkan, engkau Tuhankan, padahal dia sendiri adalah manusia yang bertuhan. Nah, saya bilang tadi, bang, kalau bicara tentang kekristenan, iman Kristen percaya Yesus itu 100% manusia, 100% dia Allah. Iya, di luar pengajaran Yesus. Makanya saya tanya di sama Anda, istilah konsep Trinitas, Tria itu lahirnya dari mana? Tolong Anda jawab. Lahirnya iya konsep Trinitas namanya itu bang, tidak tertulis di dalam Alkitab, tapi ajaran tentang Trinitas itu, gambaran tentang Trinitas itu ada di Alkitab. Saya buka data. Ini ya, kalian harus terima data ya. Kalian harus terima data dan fakta sejarah yang beredar di mana-mana bisa kita baca. Saya bacakan. Rohan. Nah, fakta sejarah ya. Ini kita buka nih. Oke. Banyak dari para uskup yang membentuk doktrin Trinitas condong pada ilmu Yunani dan Platonik yang mempengaruhi pandangan kerohanian mereka. Bahasa yang mereka gunakan untuk menerangkan doktrin Trinitas diambil langsung dari ajaran Platonik Yunani.
yaitu kata trias yang berarti tiga, yang diadopsi sebagai bahasa Latin trinitas, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris trinity. Dengan demikian trinitas tidak berasal dari ayat Alkitab, melainkan dilahirkan oleh ilmu filsafat. Para pakar filsafat Yunani mendapat pengaruh besar dari Plato tahun 427 sebelum Masehi, yang diagungkan sebagai seorang filsuf terbesar di atas semua filsuf Yunani. Plato telah ditanamkan dengan ilmu trinitas. Dia percaya bahwa semua agama kuno memiliki tiga theos. Dia kemudian memperkenalkan definisi yang tampaknya lebih mulus dan bijak, menunjukkan bahwa theos Bapa adalah theos di atas segala mitos theos bangsa Yunani. Definisi Plato tentang theos adalah ada tiga nih ya. Theos. Di sini dijelaskan, saya persingkat. Seorang filsuf Yahudi bernama Philo dari Alexandria tahun 15 before Christ, yang mempelajari perkembangan filsuf Yunani yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Plato, mengajarkan bahwa ada Bapa, ada Anak, ada Ibu, dan ini diadopsi, diperhalus. Dia menyimpulkan bahwa persatuan dari demiurge dan kuasa ilmu menghasilkan bumi kita. Bentuk pemikiran esoterik misterius inilah yang menjadi dasar perkembangan doktrin Trinitas. Perhatikan bagaimana kutipan-kutipan berikut yang mendokumentasikan kepercayaan kepada tiga theos di berbagai bumi. Setiap agama di dunia sejak dahulu. Babylon ada Trinitas, India ada Trinitas, mana lagi, Yunani ada Trinitas, Mesir ada Trinitas, tempat-tempat lain juga ada Trinitas. Banyak tempat-tempat yang juga memiliki keilahian Trinitas mereka sendiri. Di Yunani mereka adalah Zeus, Poseidon, dan Adonis. Hah? India, Yunani tidak mengenal Trinitas, Bang. Triteisme itu, Bang. Triteisme. Trinitas itu ada tiga, itu Trimurti itu. Ya udah, ini makanya nih dengerin. Nah, ini data yang bicara. Bentar ya. Kalau abang bicara itu, Bang, ada konsep tiga Tuhan. Roma menyembah Jupiter, Mars dan Venus. Bangsa-bangsa Jerman menyebut Wodan. Menyebut Wadon. Wodan, bener Wodan ya, bukan Wadon. Kalau Wadon bahasa Jawa. Thor dan Pico sehubungan dengan orang-orang Kate, sehubungan sumber berkata dewa-dewa berhala kuno orang-orang kafir Irlandia, Kriosan, Bosnia, semua konsep Trinitas sudah ada dipahami oleh mereka di zaman kuno. Jelas bahwa konsep Trinitas adalah konsep para penyembah berhala. Ahli ilmu kemesiran Arthur Weigel dalam bukunya Paganisme in Your Trinity, penyembahan berhala di dalam kekristenan, menyimpulkan bahwa ada pengaruh kepercayaan kuno dalam pengadopsian doktrin Trinitas oleh gereja. Ini harus tidak dilupakan bahwa Yesus Kristus tidak pernah menyebut kejadian seperti itu. Trinitas itu bukan ajaran Yesus, dan tidak ada dimanapun juga di dalam perjanjian baru. Kata Trinitas nampak itu tidak ada. Ide itu hanya diadopsi oleh gereja 300 tahun setelah kematian dari Yesus. Dan konsep pertamanya adalah sama sekali kafir. Pemikiran orang-orang Mesir kuno sangat besar pengaruhnya pada kepercayaan mula-mula. Biasanya menyusun dewa-dewa atau dewi-dewi mereka dalam Trinitas. Ada Trinitas dari Osiris, Isis, Horus, Trinitas dari Amen, Mut dan Honsu, Trinitas dari Hinum, Satis, Anuskis, dan sebagainya. Ini paham sekarang? Yesus sendiri tidak mengenalkan dan tidak mengajarkan Trinitas. Trinitas lahirnya dari konsep dewa-dewa yang sudah dipahami bangsa waktu itu. Kristen, bapak-bapak gereja mengadopsi konsep Trinitas agar diterima, karena memang Kristen sangat kental dengan nuansa Yunani. Bahkan kitabnya sendiri menggunakan bahasa Yunani. Makanya kata Paulus, dia katakan, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang-orang bukan Yunani, baik kepada orang yang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Filipi 1 nomor 7, Roma 1 13 17. Memang itu, makanya sangat berjasa dari mitologi Yunani itu, sangat berjasa dan sangat berpengaruh terhadap keimanan Kristen. Yesus tidak mengenalkan dan tidak mengajarkan Trinitas, cuman Trinitas ajaran di luar ajaran Yesus. Makanya musuhnya Kristen adalah Yesus dan musuhnya Yesus adalah Kristen.
Aku boleh bang, saya ngomong. Halo, halo Bang Alip. Ngomong lah Bang, aku kan udah diam. Nah, jadi kau aja. Jadi memang masa kau aja mau bertanya yang lain lah, yang lain. Kau pun kau udah jelaskan dari udah jelas itu tadi. Apalagi mau bantahan kau data. Kalau Bang Blender ini logika jadi pakainya, nggak pernah pakai apa. Iman. Tahu udah dikasih, mau apa lagi kau mau bantahan? Itu Bang, jangan pakai congol. wajar lah. Itu gugur yang dibilang Bang Alip itu, aduh. Itu ada datanya itu semua. Oke lah yang Lah itu data yang saya baca, data sejarah itu, sejarah. Coba apa yang mau kau bantah? Trinitas lahirnya dari mana dan mengadopsi dari apa konsepnya? Coba kalau itu fakta, data yang saya ungkapkan itu salah, coba kau jelaskan kata Trinitas lahirnya dari mana? Coba. Nah, ini Bang ya, ada perbedaannya sangat mencolok Bang. Kalau Abang bandingkan dengan konsep mulai dari dewa-dewa Romawi, dewa Yunani, ataupun dewa apa katakan Hindu Cina, itu kan konsep yang memang banyak dewa gitu. Tapi yang lebih condong dia ini gak usah kita apa dulu India lah, apa Hindu konsep Trimurti ya, Trimurti. 3 dewa, dewa Siwa, dewa Wisnu, dewa Brahma kan. Nah, itu kan oke, memang betul 3. Tapi di dalam kehendak mereka itu bisa berbeda. Kau jangan bicara pendapatmu. Sekarang begini saja, kau minta saja sama Ustaz Krisna. Makanya Bang Blender ini memang nggak mengerti. Kalau kau nggak pakai data membantahnya, bosa kau nggak akan kami terima perkataan kau. Aku nggak aja. Udah sekarang gini aja, kau minta datanya sama Ustaz di mana datanya? Kau baca dan kau renungkan, udah itu aja. Tidak bisa begitu Bang. Itu data Bang itu banyak edarannya itu, datanya itu. Ya kau cari data bantahannya. Ini nggak bantahannya. Makanya saya terangkan Bang. Nggak perlu diterangkan. Kalau yang dibilang konsep itu Bang, triteisme, menyembah 3 Allah. Kalau Trinitas itu Bang, 3 datanya mana? Datanya mana? Kau menyebut itu? Dari mana kau ambil datanya? Dari mana? Coba gantian. Coba gantian. Jesus love, coba. Jesus love, silakan. Oke, di sini ya kita berbicara tentang Tritunggal ya. Kalau berbicara mengenai Tritunggal itu sudah ada di Kejadian. Ada di Kejadian. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Di situ berkata gini. Pada mulanya ada Allah menciptakan langit dan bumi. Yang kedua, bumi belum berbentuk kosong dan berbentuk kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah, ada roh Allah, yaitu roh kudus. Mulai cita-cita, melayang-layang di atas permukaan air. Datanya itu. Gak apa-apa. Nanti saya minta pertanggungjawabannya. Bentar, aku baca sampai dulu. Iya, silakan. Ayat 1 sampai 3. Nggak apa-apa. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Di sini ada Allah, ada roh Allah, ada firman. Berarti ada Bapa, ada Roh Kudus, ada firman. Dan Tritunggal itu sudah ada di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Jadi, dan juga Yesus juga pernah berkata dalam Matius 28. Yesus juga berkata dalam Matius 28. Matius, bentar. Aku kasih ayat. Oke. Biar bentar. Matius 28 ayat 19. Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan juga ada di 1 Yohanes 5 ayat 7. 1 Yohanes 5 ayat 7. ada 3 yang bersaksi di surga. Bentar Bang. 1 Yohanes 5 ayat 7. Firman Tuhan berkata, Ya itu saya bantu. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Tadi di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 itu berkata bahwa ada Allah, ada Bapa, ada Roh Allah, ada Roh Kudus, ada berfirman. Berarti ada firman. Dan dia berarti Bapa, Anak, dan Roh Kudus ketiganya adalah satu. Baik. Siap. Jangan diulang terus ya.
Pertama, 1 Yohanes 5 nomor 7, kalau Anda mendengarkan tadi, diakui oleh orang Kristen, itu adalah ayat sisipan yang awalnya catatan kaki, dimasukkan menjadi kitab suci. Itulah perubahan kitabmu. Tapi saya tidak akan menanggapi lebih jauh dulu ke perjanjian baru, karena tadi Anda mengutip di perjanjian lama, seolah-olah di dalam perjanjian lama ada konsep trinitas. Makanya ada terjemahan-terjemahan yang masuk ke dalam doktrin pemahaman orang Kristen. Ya, seperti yang Anda tadi katakan ada Trinitas Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Coba di sini kita buktikan ya. Coba buktikan konsep trinitasmu di sini. Saya bacakan dulu. Kejadian 3 nomor 22. Bunyi ayatnya, berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, ini kan konsekuensinya engkau mengimani Trinitas. Makanya ada terjemahan begini. Coba, manusia itu dijadikan menjadi seperti salah satu dari kita. Siapa yang menjadi sama salah satunya itu? Coba. Berarti Jawab. kejadian 1 ayat 1 sampai 3 itu gak benar ya Bang? Kan tertulis. Dengerin Bang. Dengerin, ini pertanyaan saya ya. Saya ulang lagi. Bentar, ini kan berbicara mengenai Tritunggal. Ada Allah, ada Roh Allah, ada berfirman, ada firman. Iya, ini manusia ini menjadi salah satu dari ketiganya, itu menjadi samanya. Jadi yang mana samanya? Ayo. Nih dengerin ya. Saya baca sekali lagi. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi salah satu dari Tuhan Anda itu tahu tentang yang baik dan yang jahat. Pertanyaan saya, Tuhanmu yang mana yang tidak tahu tentang yang baik dan yang jahat? Coba. Ayo. Karena cuma salah satu yang tahu tentang yang baik dan yang jahat. Mana Tuhanmu yang polos, yang nggak tahu apa-apa? Coba. Hah? Yesus tahu segala sesuatu. Jawab. Tunggu Pak Yesus. Ini abang ini mau kemana gitu Bang? Yang abang tekankan di situ kitanya Bang, itu kan berbentuk jamak. Sekarang kita mau kemana? Kita ini dengerin bunyi ayatnya. Coba. One friend. Baca. Menjadi seperti salah satu dari kita. Berarti ada 3. Tadi kawan Anda yang menjelaskan ada 3, betul? Bener nggak? Berbentuk jamak itu Bang. Salah satu. Kalau salah satu dari kita berarti ada banyak, betul? Ayo. Salah satu dari kita itu Bang, berarti di dalam pribadi Bapak itu menjadi salah satu dari kita. Udah, one friend kau diam dulu. Tadi kawan Anda Pak Yesus yang sedang menjelaskan. Kalau dikatakan salah satu dari kita berarti ada banyak. Oke lah, ini terjemahan kitanya Kristen. Saya minta pertanggungjawaban. Di sini dikatakan sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Salah satu dari Tuhan Anda itu tahu tentang yang baik dan yang jahat. Pertanyaan saya, yang mana Tuhanmu yang tidak tahu tentang yang baik dan yang jahat? Monggo dijawab. Itu tafsir abang tuh lemah kayak gitu Bang. Kok tafsirku lemah? Bang, baca baik-baik lah Bang. Yesus itu dia tahu yang baik dan yang jahat. Pada seorang wanita yang ditangkap, Yesus pada seorang wanita yang ditangkap itu. Di sini dulu, yang saya tanya, yang mana Tuhanmu yang tidak tahu tentang yang baik dan yang jahat, yang polos, yang mana? Coba Bang, ini kan dulu baik-baik itu Bang. Sesungguhnya kemana-mana. Coba abang buka 1 Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Coba abang buka Bang. Jangan, justru karena tadi Anda bawa ke perjanjian lama, ke Kejadian, maka saya pertanyakan, Anda melegalkan konsep Trinitas itu dari kitab Kejadian. Maka di sini saya mempertanyakan kepada Anda. Di sini dikatakan manusia itu, Nabi Adam yang diciptakan menjadi seperti salah satu dari Tuhan Anda, yaitu apa? Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Coba dijawab oleh Kristen di sini semua, pendeta lulusan Vatikan pun boleh.
Saya tanya, yang mana Tuhanmu yang tidak tahu tentang yang baik dan yang jahat, alias Tuhanmu yang polos? Coba jawab. Bukan Tuhan yang nggak tahu, Bang. Manusia itu salah satunya seperti kita, manusianya, Bang. Abang itu salah tafsir. Nah, iya dikatakan di sini manusia menjadi salah satu seperti kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Salah satu dari Tuhan Anda itu tahu tentang yang baik dan yang jahat. Pertanyaan saya tolong dijawab. Di antara ketiga Tuhanmu, yang mana yang polos atau yang tidak tahu tentang yang baik dan yang jahat? Bukan ketiga Tuhanmu. Abang itu seolah kami tritheisme. Bukan tiga Tuhan. Sebelum saya jawab, Bang, saya ingin tanya, Bang, apakah Isa itu bukan Tuhan? Jangan dibawa kemana-mana. Nabi Isa bukan Tuhan. Selesai. Kembali kepada poin. Yesus lah. Aku tanya dulu bentar, Bang. Apakah Isa itu bukan Tuhan, Bang? Bukan. Udah. Coba Abang jawab. Bukan. Oke, kita buka di At-Taubah. Coba Abang buka di At-Taubah 9. Jangan kau ngemis ke Al-Quran. Di Al-Quran justru Allah bisa membinasakannya. Udah. Terlalu mentah kau kalau mau membahas tentang ketuhanan Nabi Isa dari Al-Quran. Gak akan masuk. Coba Abang. Gak ada. Justru Al-Quran mengabarkan surah Al-Ma'idah ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafarul ladina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Telah kafirlah orang yang mengatakan Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam, atau yang kafir yang mengatakan Allah itu adalah salisu salasah, tiga dari yang tiga pun dikatakan kafir. Nabi Isa bukan Tuhan, finish di dalam Al-Quran, nggak perlu diperdebatkan, dan tidak ada satupun umat Islam yang mengikuti Nabi Muhammad menuhankan Nabi Isa. Jawab pertanyaan saya. Jawab pertanyaan saya. Nanti akan saya jawab lagi oleh pertanyaan Anda. Ini jawab dulu. Nggak usah kemana-mana. Anda tadi melegalkan konsep Trinitas masuk ke perjanjian lama. Sekarang tolong dijawab dulu pertanyaan saya. Jawab di sini Kristen pertanyaan saya. Justru di sini ada ayatnya yang bunyinya sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Salah satu dari kita berarti ada banyak. Bahkan tadi kawan Anda menjelaskan di dalam Kejadian itu ada tiga Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dia bilang begitu. Nah, kalau manusia itu menjadi seperti salah satu dari Tuhan Anda, dan manusia itu tahu tentang yang baik dan yang jahat, pertanyaan saya, yang mana Tuhanmu yang polos, yang tidak tahu tentang yang baik dan yang jahat? Dijawab. Semuanya diam Kristen, semuanya diam. Coba tenang dulu. Tenang burung merpati. Gimana ya? Ini moderator host yang ngomong, host. Tenang dulu. Yang ngomong host. Jadi teman-teman Kristen, Ustadz Alif sudah tanya. Teman-teman dijawab dulu. Bang Jesus Love, kalau ada yang mau ditanyakan soal Al-Quran, Anda mau mengatakan Nabi Isa itu Tuhan, sebentar. Nanti setelah selesai ini, baru Anda boleh bertanya. Tapi akan ditertawai sebentar, tapi tidak apa-apa, itu hak Anda. Silakan, siapa yang mau saya kasih kesempatan untuk menjawab? Oke, saya jawab. Tadi Bang, siapa yang mau jawab? One Free atau Jesus? Saya dulu Bang. One Free di mute dulu ya. Oke, sudah. Oke. Oke, One Free, silakan One Free. Nah, ini aja Abang Alif ini nggak fair. Tiga Tuhan. Siapa yang mengatakan itu tiga Tuhan? Tadi kawan ada Yesus lo mengatakan ada Trinitas di dalam perjanjian lama. Kalau ini lupa pula kawan yang bilang bah. Abang itu asal comot ngomong aja tiga Tuhan. Ada satu. Ya udah saya tanya di sini ada berapa? Di sini ada berapa di sini? Di sini dikatakan menjadi salah satu dari kita berarti ada berapa? Oke, coba Abang buka Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Aduh, cek. Lihat, Bang. Halo, cek. Giliran saya. Silakan. Nah, ini dari tadi bahas kita gini. Kalau bicara masalah itu di Al-Quran juga banyak menggunakan kata kita. Jadi nggak usah. Kalau yang ada persamaan seperti itu nggak usah. Itu di luar. Nggak ada kata kita. Adanya kata kami. Di sini masalahnya salah satu dari kita. Ingat kalimat ayatnya.
ayat Al-Quran, ayat Bible-nya bukan tentang kata kami atau kitanya, tapi salah satu dari kita. Kalau dikatakan salah satu dari kita, berarti ada banyak, betul? Iya, masalahnya begini. Salah satu, ya ini masalahnya. Namanya kita atau kami, yang namanya kita atau kami itu memang betul. Itu kalau dari arti ya, bukan tentang kata kita dan kaminya. Ingat kalimat lengkapnya. Jangan dialihkan pertanyaan saya. Kalimatnya menjadi seperti salah satu dari kita. Kalau salah satu dari kita berarti ada banyak, betul? Musiknya musik kau nanti dulu aja lah, tanggapinnya. Itu berisik. Pindah dulu. Nah, silakan. Kalau dikatakan salah satu dari kita berarti ada banyak, betul? Coba. Kitabmu yang bilang, terjemahan kitabmu ini yang bilang. LAI yang punya. Bang, kalau kata kami di dalam Al-Quran gimana, Bang? Dialah kata kami. Jangan kemana-mana dulu. Ini bukan tentang kata kami. Ini maknanya salah satu dari kita, bukan hanya kata kita. Kita sedang tidak memperdebatkan satu kata, tetapi satu kalimat ini menjadi ada makna tersendiri. Dengan kalimat, nih, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Kalau dikatakan salah satu dari kita, berarti ada banyak. Nah, kalau dikatakan ada banyak, ada berapa? Itu pertanyaannya. Di dalam, ya kan? Bang, di dalam Al-Quran juga, Allah berkata kami. Berarti ada banyak. Nggak ada. Allah bilang kami itu nggak ada. Ada, Bang. Kami, nggak ada. Kita, dialah. Nggak ada. Nggak ada. Kitab Al-Quran bukan bahasa Indonesia. Kembali kepada pertanyaan saya. Saya akan kasih, Bang. Salah satu dari kita ada berapa? Lebih dari satu. Nah, lebih dari satu. Nah, yang salah satu dari Tuhan Anda itu adalah tahu tentang yang baik dan yang jahat. Pertanyaan saya, siapa yang tidak tahu tentang yang baik dan yang jahat di antara Tuhanmu? Ayo, kamu kan punya beberapa Tuhan. Salah satunya tahu tentang yang baik dan yang jahat. Pertanyaan saya, siapa yang tidak tahu di antara Tuhanmu yang tidak tahu tentang yang baik dan yang jahat? Ayo Ten, undang Pastor Muten. Mana Tuhanmu yang tidak tahu tentang yang baik dan yang jahat, yang polos? Silakan Bro Jesus, kalau ndak bisa ditanggapi bilang pas, ampun Ustadz Alif, ampun gitu. Ya Bang, karena di dalam Al-Quran ada juga kata kami, berarti banyak. Nggak ada Bang kata kami Al-Quran itu. Al-Quran itu bahasa Arab. Kita. Ini dulu, ini jangan kau lari ke Al-Quran. Ini kalimat salah satu dari kita. Kalau kata salah satu dari kita, ini sudah mutlak ada banyak, betul? 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 Kan udah jawab di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, Bang. Coba Abang buka Kejadian 1 ada berapa? Ya, menurut kalimat, jangan kemana-mana, jawab kepada pertanyaan saya. Di sini ada berapa? Kalau salah satu dari kita, intinya di sini ada berapa Tuhannya? Jawab. Ada berapa? Ada kan dalam Alkitab berkata Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ada berapa dulu? Esa. Jangan punkan. Ada berapa? Loh, justru salah satu dari kita. Gimana sih? Dikatakan salah satu dari kita berarti jumlahnya lebih dari satu. Contoh saya bilang di sini, yang ada di Komal ada orang 1, 2, 5, ada 5 di sini. Salah satu di antara kita adalah Kristen penyembah manusia. Siapa? Yesus namanya. Karena dikatakan salah satu di antara kita, memang jumlahnya ada banyak. Karena di luar Anda, di luar Yesus, kami tidak menyembah manusia, gitu loh.
Kayak gini pelajaran anak SD nggak perlu saya ulang-ulang. Pertanyaan saya, Jawabannya ada tidak, berapa tidak jumlahnya? Ketika dikatakan salah satu dari kita, jawab dulu sebelum pertanyaan lanjut. Jawabannya ada Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, Bang. Iya, ada berapa jumlahnya? Kan Allah itu Esa, 1. Di sini. Di sini dikatakan salah satu dari kita. Berarti jumlahnya ada banyak. Ada berapa jumlahnya? Ada Bapa, Firman dan Roh Kudus. Jadi ada berapa? Ada Allah, ada Bapa. Ada berapa Allah, jadi? Bapa, ada Roh Kudus. Ada berapa jadi jumlahnya? Ada 3, Bang. Ada berapa jumlahnya? Ada 3. Sudah diakui Tuhannya ada 3. Pertanyaan berikutnya. Enggak, Bang. Aku. Di antara ketiga Tuhanmu, ini satu poin ini, satu ayat ini ada 2 ini pertanyaannya. Dengerin. 5 ayat 7, Bang. Iya, Anda sudah mengaku barusan Tuhan Anda itu ada 3. Udah. Saya tidak bantah itu Tuhan Anda. 3 di dalam Nah, 3 di dalam di antara ketiga Tuhanmu ini, siapa yang tidak tahu tentang yang baik dan yang jahat alias yang polos? Siapa? Oke. Ayo. Aku jawab. Abang berkata bahwa ada 3. Aku jawab nih, Bang. Roh Kudus. Kau sendiri tadi yang bilang ada 3, ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Aku jawab. Roh Kudus. Yesus mengutus Roh Kudus. Yohanes 20 ayat 22. Yesus mengutus Roh Kudus. Yesus menyebut dirinya sebagai Bapa. Yesus menyebut dirinya sebagai Bapa. Yohanes 14, Yohanes 4 bentar, Bang. Jadi 14 ayat 7 sampai 9 sampai 10. Kau sedang menjawab apa ini? Bentar, Bang. Yesus mengutus Roh Kudus. Yohanes 20 ayat 22. Yesus menyebut dirinya. Kenapa jadi Yesus mengutus Roh Kudus? 14, bentar, Bang. Aku kasih pertanyaan ayat Yohanes 14 ayat 7 sampai 10. Ya, pertanyaan saya, Bang, hemati energi, Bang. Kurangin berkata yang bukan poinnya, Bang. Saya tanya. Dengerin pertanyaan saya, dengerin pertanyaan saya. Jangan menjelaskan sesuatu yang tidak ditanya atau tidak dibahas. Dengerin dulu pertanyaan saya. Di sini kan tadi menjadi seperti salah satu dari kita, Anda sudah akui ada 3. Nah, salah satu dari kita itu dikatakan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka pertanyaannya adalah, siapa dari ketiga Tuhanmu itu yang tidak tahu tentang yang baik dan yang jahat? Silahkan jawab. Allah. Oh, berarti Tuhanmu salah satunya polos, nggak tahu apa-apa. Yang tahu segala sesuatu itu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Mereka tahu segala sesuatu. Di sini salah satu dari Tuhanmu tahu tentang yang baik dan yang jahat. Cuman salah satunya. Makanya pertanyaan saya, yang tahu tentang yang baik dan jahat itu siapa, dan yang tidak tahunya siapa? Karena cuman salah satunya dari ketiga itu. Silakan jawab. Bang, di situ kan sudah dikatakan salah di dalam satu. Bang, pening kau gara-gara punya 3 Tuhan kan? Karena di Kejadian 1 ayat 3, Bang. Karena di Kejadian 1 ayat 3 sudah dikatakan Bapa, Firman, dan Roh Kudus, ketiganya adalah 1. Di dalam diri Bapa ada Roh. Di dalam diri Bapa ada Roh. Di dalam diri Bapa ada Firman. Kau punya 3 Tuhannya. Kau punya 3 Tuhannya. Salah satunya tahu tentang yang baik dan yang jahat. Coba sekarang aku tanya, Bang. Aku tanya. Sudah selesai, Bang. Mana siapa sih? Jawab dulu yang benar. Jawab dulu. Dengerin dulu pertanyaan saya. Dengerin dulu. Kau ini dari tadi asal-asal bunyi aja. Di sini dikatakan salah satu dari Tuhanmu tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, pertanyaan saya, Tuhanmu, di antara ketiga Tuhanmu, siapa yang tahu yang baik dan yang jahat, dan siapa yang tidak tahunya? Karena di sini salah satunya aja yang tahu. Allah Maha tahu. Nah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mana yang tahu tentang yang baik dan yang jahat? Allah. Ayo. Bapa, berarti yang 2, Putra dan Roh Kudus tidak tahu tentang yang baik dan yang jahat. Roh Kudus. Keduanya polos. Itu kan roh Allah.
Roh Kudus itu Roh Kudus adalah Roh Allah dalam diri Allah. Dengerin bunyi ayatnya, bukan ke sana pembahasannya. Di sini menjadi seperti salah satu dari kita tahu tentang yang baik dan yang jahat. Roh Kudus tidak tahu. Karena aku jawab, Ayo. Roh Kudus adalah Roh Allah di dalam diri Allah. Roh Kudus itu dalam diri Allah, di dalam diri Bapa. Sedang Firman juga di dalam diri Allah, di dalam diri Bapa. Di sini kan kau bilang tadi ada 3, Yesus. Di sini kan kau bilang tadi ada 3, ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Oke? Ulang kata itu aku udah jawab, tapi abang ulang terus. Ya, kau nggak paham dengan apa yang aku bahas. Dari ketiga Tuhanmu ini, ada Roh Allah. Di dalam diri Allah ada Roh Allah. Dari ketiga Tuhanmu ini, dengerin. Pertanyaan saya, dari ketiga Tuhanmu ini, siapa yang tidak tahu tentang yang baik dan yang jahat? 3 Tuhan di mana? Hanya ada 1 Tuhan. Lah, tuh kan? Mentah lagi pertanyaannya. Salah satu dari kita jumlahnya ada berapa? Abang, bentar bang. Di sini tidak ditulis bahwa Tuhan ada 3. Di sini cuma bilang salah satu dari kita. Nah, ya tidak ditulis. Kalau tidak ditulis makanya saya tanya. Kalau tidak ditulis ada berapa jumlahnya? Aku udah jawab. Bapa, Firman, dan Roh Kudus ketiganya adalah 1. Nah, berarti ada 3 kan? Ada Roh Allah. Bentar bang. Di dalam diri Allah. Berarti ada 3. Nah, dari ketiga Tuhanmu, mana yang tidak tahu tentang yang baik dan yang jahat? Abang putar-putar terus. Abang putar. Aku udah jawab. Ya, belum dijawab. Dari tadi nunggu jawabannya susah kali ya. Aku udah jawab. Di dalam diri Allah ada Roh Allah, Roh Kudus. Di dalam diri Allah ada yang Firman. tidak tahu tentang yang baik dan yang jahat dari ketiga Tuhanmu siapa? Bentar, Firman itu kan perkataan menjadi manusia. Bentar bang, Firman itu perkataan. Susah kali kau pahami pertanyaan. Aku jawab bang. Firman itu perkataan Allah, berarti di dalam diri Allah ada Firman, perkataan. Di dalam diri Allah. Nggak usah kemana-mana, jawab pertanyaan saya. Salah satu dari Tuhanmu, Yesus, ya selamat siang. Salah satu dari Tuhanmu itu tahu tentang yang baik dan yang jahat. Pertanyaan saya, yang mana yang tidak tahu tentang yang baik dan yang jahat? Mas Alif, aku baca ya quote-nya. Berfirmanlah Tuhan Allah, silakan. Manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tuhan itu kan Bapa, Putra, Roh Kudus, Trinitas. Menjadi salah satu. Berarti dari ada 3. Salah satunya itu adalah yang dimaksud di situ adalah secitra dengan Allah. Tahu tentang yang baik dan yang buruk. Itu kan koma dari kita. Jadi manusia itu sekarang tahu tentang yang baik dan yang buruk sama seperti Allah. Oke, pelan-pelan ya. Ulangi arah pertanyaan saya, Bu Mulyati ya. Bang, ada orang jelaskan bang. Pak, iya saya tahu yang dijelaskan Bu Mulyati saya paham, tapi dia nggak paham arah yang dimaksud di dalam ayat ini yang saya sampaikan. Ada komanya Mas. Salah satu dari kita. Iya tahu, saya tahu ada koma, tahu. Itu ya. Nih ya, sesungguhnya ya pelan-pelan Bu ya, barengan Bu. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Berarti menurut Ibu tadi ada 3, oke? Memang bisa dibedakan kok Bapa, Putra, Roh Kudus, betul. Kenapa? Lah iya. Nah, menjadi salah satu dari kita itu menjadinya seperti siapa? Kan aku bilang tadi manusia itu jadi secitra dengan Allah. Sejak awal juga udah diketahui menjadi salah satu. Ya kan Tuhannya itu. Izin Ustaz, izin mereka belum paham. Mulyati sebentar. Disimak dulu baik-baik pertanyaannya Ustaz Ali. Aku kan simak baik-baik. Di situ kan tertera. Dengar Ibu, jangan ngomong juga kalau saya lagi ngomong nanti tidak paham apa yang dimaksud oleh pertanyaan Ustaz Ali. Tapi sebelumnya saya sapa dulu Yusser sama Akmal, ini Kristen atau Muslim? Dibuka mute-nya. Akmal Muslim. Akmal sama Yusser Kristen atau Muslim? Muslim itu. Ya, Akmal? Muslim. Oke, assalamualaikum. Bang Yusser, Kristen atau Muslim? Bang Yusser,
Muslim, bro. Jangan terlalu banyak buang waktu teman-teman Muslim ya. Lanjut Ustadz Alif. Ya, kembali kepada yang saya tanyakan. Ini tadi kawan-kawan Kristen, ini pembahasan awalnya ya. Kawan-kawan Kristen melegalkan konsep Trinitas, ada 3 pribadi, 1 hakikat, mengutip kitab Perjanjian Lama, salah satunya kitab Kejadian. Kalaulah demikian, oke, kita uji, coba pengakuannya jujur atau tidak. Ada bunyi ayat terjemahannya di dalam kitabnya Kristen, bunyinya berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nabi Adam ini, manusia ini, menjadi salah satu dari seperti Tuhan, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Masih paham di sini, Bu? Sepakat? Betul? Itu kan yang tadi saya bilang. Nah, oke, berarti Anda masih sepakat. Maka pertanyaannya adalah, manusia ini menjadi seperti siapa di antara ketiga Tuhanmu? Dan salah satunya ini adalah tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka pertanyaannya adalah, di antara ketiga Tuhanmu, yang mana yang tidak tahu tentang yang baik dan yang jahat? Monggo dijawab. Nah, itu dia. Gini ya, pertama, dari ketiga Tuhanmu, bukan ada 3 kan tadi saya udah bilang, kamu bisa bedain tapi itu nggak bisa dipisahin, semuanya satu kesatuan. Mau saya analogiin dulu nggak tentang Tritunggal? Jadi mindsetmu mengerti. Itu saya bilang bukan ada 3 biji kayak begitu. Itu yang harus kamu tahu. Lah itu bunyi ayatnya menjadi salah satu dari kita. Berarti ada 3. Memang beda. Aduh, memang beda. Saya kan udah bilang beda. Bapa, Putra, Roh Kudus bisa dibedain. Tapi itu bukan seperti dari ketiga Tuhan. Enggak. Itu satu hakikat. Itu adalah satu. Seperti saya kasih tahu ya. Nah, kalau saya ngomong gini nanti katanya panjang. Itu tadi aja. Iya, intinya ada 3, Ibu karena ketiganya berbeda. Aduh, bagaimana? Ini dari ketiganya sama atau beda? Ini saya kasih tahu ya, kan itu kalimatnya tadi. 3 di dalam 1. Alamak. Sekarang Di sini ada 3. Di sini berbeda. Analoginya. Kamu bikin segitiga sama sisi. Ada 3 di situ sisinya. Apakah itu dibilang ada 3 segitiga? Tidak. 1. Coba kamu pisahin 1, kamu bedain. Jadi itu namanya segitiga sama sisi, tidak jadi. Itu aja filosofinya dulu untuk kamu tahu. Nah, kembali kepada pertanyaan saya. Saya sedang tidak membahas konsep. Konsep nanti bahas berikutnya. Kamu udah tahu konsep itu, ya. Iya, ingat Bu, Trinitas itu kan ada 3 pribadi tapi 1 hakikat. Intinya ada 3. 3 pribadi itu siapa? Intinya ada 3 itu seperti saya bilang, segitiga itu ada 3 sisi. Apakah segitiga sama sisi itu ada 3 barangnya? Bapak bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Saya sedang tidak membahas rumusan Trinitas. Bukan 3 biji barangnya. Di sini dijelaskan, Ibu, dengerin Bu, pelan-pelan. Trinitasnya, kalau Bu, Trinitas itu saya udah tahu. Bapak bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Mereka itu berbeda semua, tapi satu hakikat. Apa hakikatnya? Tuhan. Jadi mereka itu 3 pribadi, 1 hakikat. Ada 3 pribadinya. Hakikatnya 1, yaitu Tuhan. Ya, Alin. Udah. Kalau kembali kepada pertanyaan saya. Nah, 1 pertanyaan aja bisa 3 hari 3 malam sampai Yesus turun lagi, ini nggak kelar-kelar ini. Ngerti Alif, sebab kamu nggak ngerti-ngerti. Maka ketika saya jawab, kamu kemana-mana. Gitu aja. Loh, kok malah kemana-mana? Saya bilang Trinitas yang tadi saya bilang salah atau benar? Kamu diam ketika saya ngomong. Kalau kamu nggak putar Ibu. Oke, yang lain dia mencoba Bu Mulyati yang bicara apa yang mau disampaikan. Oke, saya akan diam. Saya akan diam. Yang lain diam. Bu Mulyati sampaikan, jawab sesuai dengan konteks yang saya tanya. Silakan. Saya urainya sesungguhnya Bentar, Ibu.
Aku sapa dulu Bang Gerard sama Bangku. Boleh? Izin ya. Aku sapa dulu Bang Gerard. Bangku Kristen atau Muslim? Bangku. Bang Gerard Kristen atau Muslim, Bang Gerard? Ya, Bang Gerard. Antar obat aja buat Pak Alif biar nggak pusing Bodrex. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Gerard. Bangku Kristen atau Muslim, Bang? Bangku Mabes, Bangku Kristen atau Muslim? Aduh, parah kali, Bang. Lanjut, silakan Bu Mulyati menjelaskan. Sesungguhnya manusia itu menjadi seperti satu dari kita, Bapa, Putra, Roh Kudus. Salah satu. Katanya kalau ngomong diam, kalau aku ngomong ya, jangan. Aduh Bu, bacanya jangan dikorupsi. Enggak, saya akan diam. Di sini sesungguhnya menjadi salah satu, bukan menjadi satu. Seperti salah satu dari kita. Mana dia? Nah itu benar. Memang dia manusia salah satu dari Bapa, Putra, Roh Kudus itu adalah menjadi seperti secitra dengan Allah. Udah saya jawab ya, kamu ditanya yang mana? Secitra dengan Allah. Nah, salah satunya dari mana? Dari secitra dengan Allah. Udah saya jawab. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Karena dia secitra dengan Allah, ya, dengan kejadian yang tadi ada makan buah pengetahuan, maka manusia itu tahu baik yang baik dan yang jahat. Itu bahasanya. Oke, bukannya Tuhan yang mana yang tahu yang baik yang jahat, Tuhan yang mana yang nggak tahu, bukan begitu. Tapi manusia itu jadi tahu tentang yang baik dan yang jahat. Pelan-pelan. Itu aja. Emang pelan-pelan. Udah pelan-pelan. Gitu. Manusia itu menjadi salah satu dari kita, menjadi seperti salah satu dari kita. Berarti nggak sama semua kan? Ya. Bener nggak? Cuman salah loh. Satunya aja dari ketiga Tuhanmu, bener nggak? Apapun kau katakan, tadi saya sudah bilang. Itu sesuai dengan ayat. Bukan, emang sesuai. Kalau tadi saya udah jawab. Secitra. Anda menjawab bukan pada sesuai dengan konteks ayat. Itu kan Bapa, Putra, Roh Kudus yang mana? Iya kan? Nah, ya, menjadi salah satu, menjadi seperti salah satu dari kita, berarti menjadi sepertinya yang mana di antara salah satu ketiga Tuhan Ibu? Menjadi aku udah tahu Bang. Itu bentar Bang. Menjadi secitra dengan Allah, sehingga manusia itu tahu yang baik dan yang jahat. Udah. Benar. Kasusnya. Kok aku ngider sih? Enggak paham. Diam Yesus. Kalau dia kasih saya jawab di Yesus. Dia nanya. Menjadi. Yesus diam. Kau Yesus diam. Diam Yesus. Diam kau Yesus. Jawab ya Alif. Susah amat. Diam kau Yesus diam. Diam kau Alif. Menjadi seperti salah satu dari kita. Berarti yang akan menjadi sama dengan Tuhanmu salah satu dari yang tiga, betul? Secitra dengan Allah. Kau bilang dengan yang mana? Menjadi seperti salah satu dari kita. Iya, enggak apa-apa. Menjadi salah satu dari Tuhanmu, manusia itu samanya seperti yang mana di antara ketiganya? Astaga, dari tadi tahu lu denger nggak gua tadi bilang secitra? Salah satunya dari ketiga itu menjadi samanya yang mana? Kan udah dibilang menjadi sama dengan Allah, secitra dengan Allah. Salah satu dari ketiga Tuhanmu yang mana yang sama dengan manusia? Yesus. Oh, Alif, kamu nggak ngerti pelajaran bahasa Indonesia. Diam dulu, Yesus. Udah, berarti aku udah jawab. Yesus diam kau Yesus. Diam kau Yesus. Kamu juga Pandi diam. Ya. Saya udah jawab. Di mana ada? Kenapa Anda menjadi arahnya ke secitra? Di mana? Di sini nggak ada citra, Bu. Di sini pembahasannya bukan ke situ. Diam ya, saya di sini kalimatnya sangat jelas. Nih saya deketin lagi ya, biar orang-orang juga paham. Menjadi nih, enggak pelan-pelan Bu, pelan-pelan ya. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Berarti manusia ini gak sama dengan semua Tuhan Ibu yang ada tiga itu.
cuman samanya salah satunya aja dari ketiga Tuhan. Ya Nah, udah. dijelaskan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Salah satu dari antara Tuhanmu tahu tentang yang baik dan yang jahat. Itu gobloknya lu harusnya itu karena Loh, kalau lu kok malah jadi denger kok omongan malah jadi nyerang, Bu? Pokoknya orang Kok beribadah. malah jadi nyerang? Ini bunyi ayatnya, ya, gitu. itu kamu goblok berarti Alif nyerna gitu aja nggak Oh, bisa. berarti yang bikin ayat ini goblok. Ya udah, yang menerjemahkan kitab ini berarti goblok. Oke. Boleh aku jawab, Bang? Ntar dulu, ntar. Yesus diam dulu kau Yesus. Morris sama yang baru naik ini Rudi, Kristen atau Muslim? Alhamdulillah, Islam, Muslim, Alhamdulillah. Suaranya udah kedengaran bro. Islam? Cek, aman ya Pak? Ya, Islam brother? Islam, Alhamdulillah, Islam. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah. Amin. Waalaikumsalam. Ini kan wabarakatuh. Bang Morris, Kristen atau Muslim Bang Morris? Dibuka mute-nya. Bang Morris. Lanjut Ustadz, dia mau turun itu. ya, ini kan yang menerjemahkan kan Kristen sendiri. Bunyi ayatnya itu jelas. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Berarti yang menjadi sama dengan Tuhan, manusia menjadi sama dengan Tuhan itu salah satunya saja, enggak ketiganya. Tadi dia yakini di situ ada tiga, ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, manusia ini menjadi samanya itu salah satu di antara ketiganya. Di situ disebutkan yang menjadi sama di antara yang ketiganya itu adalah tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kalaulah demikian salah satunya Tuhan Anda tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka pertanyaan saya, yang mana Tuhanmu yang tidak tahu tentang yang baik dan yang jahat? Cuma itu pertanyaan saya, simpel. Oke, gini bang, abang juga harus berpikir bahwa malaikat itu juga ada, malaikat juga tahu tentang baik yang jahat juga bang. Ada Bapak. Saya nggak ngomongin malaikat, saya ngomongin Tuhanmu. Bentar. Ada Bapa, Firman, Roh Kudus, ada malaikat juga. Malaikat juga tahu tentang baik dan yang jahat. Berarti Nggak, malaikat Tuhan atau bukan? Malaikat Tuhan atau bukan? tapi di sini kan cuma berkata salah satu dari Ya enggak, malaikat Tuhan atau bukan? siapa? Kau mau nambahin Tuhan juga sekarang malaikat Tuhanmu? Bang, di sini berkata bahwa seperti salah satu dari kita, berarti juga seperti salah satu dari malaikat. Malaikat juga tahu yang baik. Berarti dan yang malaikat jahat. juga dijadikan Malaikat- Tuhan. Bang, di situ dikatakan bukan Tuhan, Bang. Di situ katakan bahwa sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Malaikat juga tahu tentang yang baik dan juga yang jahat, Bang. Oke, berarti di sini ada kita di sini, siapa kita di sini? Di situ artinya bahwa manusia sama seperti Allah, sama seperti malaikat. Berarti di situ Enggak jadi ada tiga pribadi, enggak jadi ada tiga, enggak jadi. Di situ kan Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketiganya adalah satu. Nah, itu aja. Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketiganya adalah satu. Kenapa engkau tambah-tambahin ke malaikat? Kan malaikat juga maha tahu, dia juga tahu. Oh, Dia malaikat juga mau tahu. Ya udah. Nah, pertanyaan saya, yang mana Tuhanmu yang tidak tahu tentang yang baik dan yang jahat? Oke, kalau berbicara Tuhanku adalah Tuhan Yesus Kristus. Loh, pertanyaan saya, berarti Yesus nggak tahu yang baik dan yang jahat? Yesus tahu. Nah, pertanyaan saya nggak tahu, karena di antara ketiga Tuhanmu hanya satu yang sama dengan manusia, yaitu manusia itu tahu tentang yang baik dan yang jahat. Salah satu dari Tuhanmu tahu tentang yang baik dan yang jahat. Pertanyaannya yang nggak tahu siapa, yang mana? Yang nggak tahu gimana, Bang? Di situ berkata sesungguhnya, sebentar Bang, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Malaikat juga tahu tentang yang baik dan yang jahat. Malaikat juga tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, yang nggak tahunya yang mana? Jangan menjelaskan yang tahu. Pertanyaan saya, yang nggak tahunya yang mana? Kan cuma salah satunya aja yang tahu. Yang tahu salah satunya itu adalah Allah. Yang tahu itu adalah Allah. Iya, yang nggak tahunya yang mana dari ketiga Tuhanmu? Mereka maha tahu, Bang. Nah, di situ dikatakannya salah satu.
Kan di situ tidak dikatakan bahwa ada 3 Tuhan, ada 3 Tuhan yang tidak, dan salah satunya tidak tahu, tidak ada Pak, tidak ada, tidak tertulis. Di situ dikatakan menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Salah satu dari Tuhanmu dari ketiganya itu tahu tentang yang baik dan yang jahat. Pertanyaan saya, yang mana yang nggak tahu yang baik dan yang jahat? Baik Ustadz Alif, ini ada Yakub, silakan. Yesus diam. Silakan Yakub Katolik, buka mic-nya, silakan dijelaskan. Yesus diam. Silakan Bang Yakub, Bro Yakub. Shalom, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Kenapa tidak ada yang jawab salam? Waalaikum, saya sudah jawab. Siap. Bukan waalaikum. Kamu berdusta dengan agama. Baik, saya akan mulai Trinitas. Apa itu 3? Waalaikum. Oke, saya lengkapi. Oke. Waalaikum musyrikin kafirun. Silakan Bro, dijelaskan. Yesus diam. Sebentar. Trinitas itu apa? 3 Tuhan. Itu maksudnya. Tapi sedikit sebelum dilanjut juga ya. Justru kalau kami mengucap salam kepada Anda yang beda ajarannya, malah kami dibilang pembuat kejahatan. Makanya saya tidak berani mengucap salam kepada Anda. Iya, itu namanya kamu berdusta dengan Tuhanmu. Kamu tidak mampu. Justru ajaran kitabmu, kami toleransi dengan ajaran kitabmu. Jika ada orang datang kepadamu tidak membawa ajaran ini yang bukan sesuai dengan ajaran Kristen, janganlah engkau mengucap salam kepadanya. Karena dikatakan sebagai pembuat kejahatan. Daripada saya dituduh pembuat kejahatan, mendingan saya cukup selamat siang. Kenapa malah nyarahin kami? Kitabmu yang berbicara, kami yang disalahkan. Iya, memang manusia yang berdosa, Tuhannya yang dibunuh. Pening kali ya. Lanjut, monggo. Kamu yang salah. Di mana ada ceritanya Tuhan membenci orang lain? Tuhan mana yang membenci orang? Kasih tahu saya. Oke, kita buka kitabnya kalau gitu sebentar ya. Izin sebelum kita lanjut. Di sini dikatakan, coba. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia dan sebentar ya. Janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia dapat bagian dari perbuatannya yang jahat. Jadi ajaran Anda yang mengatakan tidak boleh mengucapkan salam kepada yang beda keyakinan. Kepada beda keyakinan. Itu pemahaman siapa tuh? Pemahamanmu secara ya ini kitab Anda yang nulis. Benar, iya benar. Ya, itu ditulis ya, seperti itu ya. Menurut kamu pemahaman berarti tidak boleh mengucap salam kan? Tidak boleh mengucap salam. Ya udah, kenapa yang saya yang disalahkan? Ayo, justru Anda melanggar kitab Anda. Paham? Ngerti? Geser ke atas. Ya, bilanglah terima kasih sama Muslim, makasih umat Islam sudah diajari cara tidak bertoleransi gitu. Bahwa kalau beda keyakinan itu jangan mengucap salam karena di dalam ajaran Kristen kalau mengucap salam itu membuat kejahatan gitu. Baca dari atas. Baca dari atas. Apa yang nyuruh saya baca lagi dari atas? Apa yang mau dibahas? Waspadalah kamu, jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu ada hubungannya.